Oke, udah saya rekam. Ya, jadi ini solusi partikularnya jadi berubah jadi problem algebraik yang cukup sederhana. Kita dapatkan Y partikularnya, kita dapatkan solusi umumnya gitu. Nah, cuman memang problemnya adalah ya kita harus bisa benar-benar nebak gitu ya bentuk dari solusi partikularnya itu seperti apa gitu. Kalau nggak bisa ketebak, ya langsung aja direct pakai yang ini gitu ya. Pakai yang dipecah jadi dua persamaan diferensial ada satu. Oke, nah materi terakhir itu terkait dengan transformasi Laplace sebenarnya. Nah, transformasi Laplace juga sebenarnya bisa kita jadi ini aplikasinya banyak sebenarnya, tidak transformasi Laplace ini, tapi dalam konteks ini kita akan bahas untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Ya. Jadi namanya transformasi itu kan sebenarnya merubah suatu fungsi ke fungsi yang lain gitu ya. Jadi bayangkan misalkan saya punya suatu fungsi X sebagai fungsi dari T gitu ya. Nah, suatu fungsi xt gitu. Nah, sekarang transformasi Laplace dari fungsi X ini fungsi xt itu didefinisikan jangan X deh, pilih Y aja ya. Tadi kemarin kan pakai Y terus saya tuliskan Y. Nah, dia fungsinya sekarang bukan lagi fungsi T, tapi dia fungsi P. Itu didefinisikan sebagai integral dari 0 sampai tak berhingga YT dikali E pangkat minus P kali T dt. Jadi ini ada weighted functionnya, ada fungsi beratnya. Nah, ini sebenarnya ya ada salah satu manfaatnya sih ya. Dimana kalau di sini kan, jadi sebenarnya fungsi Y-nya itu kan dia secara umum dia bisa blow up ya di tahingganya gitu, bisa meledak. Nah, dengan adanya fungsi Laplace ini dikalikan weighted Y E pangkat minus itu eksponen itu kan dia decay cepat sekali di sini untuk P yang positif. Jadi dia jadi well behave gitu ya fungsinya. Nah di sini YP itu disebut sebagai transformasi Laplace ya, dari sebut transformasi Laplace dari fungsi YT. Nah, contohnya misalkan kita lihat yang sederhana, bagaimana mencari ini. Misalkan YT-nya adalah fungsi konstan, 1 misalkan gitu ya, konstan aja. Maka saya punya, kalau saya hitung transformasi Laplace dari fungsi konstan, maka YP-nya ya saya tinggal hitung saja. Minus P dt sama dengan Y-nya 1 tinggal pangkat minus PT dt sama dengan tentunya sama dengan minus 1 per P
PT. Masukin 0 hingga ya. Nah, tentunya di sini nilainya bergantung dari P-nya. Kalau P-nya itu positif, ya integralnya aman. Tapi kalau P-nya negatif, integral minus PDT-nya di ketika theta hingga itu dia jadi blow up. Ya. Jadi di sini harus diambil bahwa real part dari P-nya itu haruslah positif ya. Kalau real part itu positif, maka ketika saya ambil limit T menuju tab ringga, dari E pangkat minus PT itu sama dengan 0. Jadi Oke. Jadi akhirnya saya dapatkan YP-nya adalah sama dengan 1/P. Tentunya ini untuk real P-nya harus positif ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau fungsi konstan, maka fungsi Laplace-nya adalah 1/P. Kalau trigonometri gimana? Misalkan ya. Misalkan sekarang YT adalah cos alpha T misalkan. Maka saya bisa hitung juga fungsi Laplace transformnya. Sehingga E pangkat minus PT dikali cos alpha T dt. Nah, tapi kita sudah ngitung, kita udah berapa kali nih ketemu integral bentuk seperti ini. Jadi kalau bisa hafal bagus juga. Ya, integral alpha x cos beta x itu sering sekali kita temukan ya. Jadi di sini saya tuliskan saja. Langsung jadi E pangkat minus PT, ini tidak berubah. Dibagi dengan P kuadrat alpha kuadrat tentunya. Kali minus P cos beta T plus beta sin beta T. Masukkan 0 hingga. Nah, sekali lagi, di sini ada E pangkat minus PT, jadi tetap harus diambil P-nya positif ya. Jadi ketika diambil real P-nya positif, maka dan betanya elemen R gitu ya, ini umum aja betanya, maka sama dengan tadi limit T menuju tab ringga dari E pangkat minus PT itu tetap sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau saya masukkan batasnya ketika dimasukkan tab hingga itu sama dengan 0, berarti tinggal yang dimasukkan T sama dengan 0. Kalau dimasukkan T sama dengan 0, sinnya 0, cosnya 1, E pangkatnya juga 1, E pangkat 0. Jadi saya punya 1 dibagi, kok 1. P dibagi P kuadrat plus alpha kuadrat ya. YP. Tentunya dengan real P-nya positif dan betanya elemen dari real. Nah, jadi itu salah satu cara untuk menghitung transformasi Laplace ya. Nah, tapi tidak usah khawatir sebenarnya karena ada tabelnya. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah menyusun tabel transformasi Laplace ya, untuk beberapa fungsi. Tabelnya saya ambil dari punya Boas ya.
Kok nggak keluar? Salah. Saya ambil dari sini. Copy image. Picture. Ya, dia nggak keluar juga. Udah saya ganti deh. Oke, sebentar ya. Saya kecilin dikit. Edit, snapshot. Mudah-mudahan jelas. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi Anda bisa lihat di bawah sih. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Nah, jadi saya punya fungsi transformasi Laplace tuh begini ya. Jadi kalau dia fungsinya 1 misalkan, maka dia seper P gitu ya. Tadi kalau cos alpha T, cos AT, maka dia P plus P kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Kalau T pangkat K begini ya. Nah, siap aja nanti, siapa tahu nanti pas ujian disuruh tentukan transformasi Laplace dari fungsi berikut. Cari dari fungsi T sin T, T sin AT gitu. Nah, bentuknya kan begitu. Pokoknya triknya adalah kalau kita kerja dengan trigonometri, ya, ubah ke kompleks, ubah ke kompleks. Kayak integral ini mudah sekali ya, dengan transformasi Laplace-nya dengan fungsi kompleks ya. Terutama kalau kita sudah tahu transformasi Laplace dari sin dan cos ya. Nah, integral sin dan cos juga sebenarnya dengan kalau kita sudah tahu E pangkat AT itu bisa lebih mudah ya. Contohnya misalkan kalau saya diketahui bahwa YT itu adalah transformasi Laplace dari E pangkat minus AT itu adalah 1 dibagi P plus A gitu. Bagaimana kita mencari yang cos gitu ya. Nah, gimana kalau saya pengen nyari yang cos AT gitu. Nah, kita nggak tahu nih kalau cos AT gimana. Atau sin AT gitu. Nah, ini seperti apa? Nah, kita bisa manfaatkan sebenarnya, kita bisa tuliskan ya, kita bisa gunakan bahwa E pangkat I AT itu sama dengan cos AT plus I sin AT gitu ya. Atau saya juga punya E pangkat minus IAT itu adalah cos AT minus I sin AT ya. Nah, dari situ kita bisa nyatakan sebenarnya dari sini bahwa integral dari 0 hingga E pangkat minus IAT
dikalikan dengan E pangkat minus PT DT gitu. Ini sama dengan kan sama dengan apa tuh? E pangkat minus T-nya saya keluarkan. Di sini jadi P plus I A dt begitu ya. Nah, jadi kalau saya integralkan tentunya hasilnya adalah E pangkat minus T P plus IA dibagi P plus IA. Sini 0. T 0 sih. 0 tak hingga gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa? Ya, ini sama dengan 1 plus P plus IA. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa juga lihat ya. Tadi kalau E pangkat AT itu adalah P plus A, maka kalau saya punya P sama dengan minus IAT, itu kan cuma mengganti aja dari sini, mengganti A, jadi apa? Jadi I kali A kan? Cuman mengganti A jadi I kali A. Berarti kalau gitu, kalau E pangkat minus AT itu jadi hasilnya adalah 1 per P plus A, maka kalau E pangkat minus IAT, saya ganti saja A jadi IA. Jadi hasilnya adalah 1 per P plus IA. Nah, kalau begitu, karena cos theta, kalau saya bisa tuliskan dalam bentuk saya kalikan konjugatnya, jadi P minus IA dibagi P minus IA. Jadi kan saya punya di sini hasilnya adalah P dibagi P kuadrat plus A kuadrat minus A dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Gitu. Ada I-nya tentunya di sini. Nah, jadi kalau saya ambil real part-nya, dari integral 0 hingga E pangkat minus IAT, E pangkat minus PT DT, itu hasilnya adalah P dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Kalau saya ambil imaginary part-nya, E pangkat minus PT DT, itu hasilnya adalah minus A dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Ya. Dan saya tahu yang sebelah kanan ini adalah cos. Real part-nya itu yang sebelah kiri ini, sebelah kirinya imaginary part dari ini itu adalah minus sin AT. Nah, makanya di sini transformasi Laplace dari cos itu adalah P kuadrat plus dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Transformasi Laplace dari sin itu adalah A dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Sin itu A dibagi P kuadrat plus A kuadrat. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang mudah juga, yang L13, L14 itu juga mudah. Kita ubah aja cos BT-nya jadi E pangkat. Nah, kalau yang ini, yang 11, 12, bisa diubah ke kompleks, tapi kita tetap harus pakai apa namanya? Harus pakai ya ini sebenarnya ada triknya sih. Pakai integral parsial. Tapi sebenarnya ada triknya sih.
Ini menarik sih ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, tapi secara umum Anda bisa lihatlah tabel ininya ya, untuk fungsi-fungsi Laplace tertentu. Nah, sekarang kita harus bisa juga ngebalikin gitu ya, setelah kalau kita sudah transformasi Laplace, harus bisa dibalikan ke fungsi yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi dikenal ada yang namanya transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace inverse itu ya cuman kebalikannya saja. Jadi kalau saya punya, ya, misalkan kita tahu mengetahui transformasi Laplace untuk suatu fungsi. Pertanyaannya misalkan bagaimana kita dapatkan fungsinya gitu ya. Nah, kasus yang praktis paling gampang itu identifikasi kalau Anda punya tabelnya, ya, itu paling gampang via tabel sih. Jadi untuk kasus praktis misalkan, praktikal ya, fungsinya dapat ditentukan melalui inspeksi pada tabel ya. Inspeksi pada tabel. Saya ada yang lupa sebentar. Saya belum buka absennya. Saya buka dulu. Bentar ya. Salah. Oke. Sudah saya buka, silahkan absennya. Nah, contohnya misalkan diketahui saya punya transformasi Laplace suatu fungsi itu bentuknya begini. P plus 2 kuadrat. Kita mau tentukan berapa YT misalkan. Nah, kita lihat di sini. Kita inspeksi apakah transformasi seperti ini tuh ada di Laplace itu ya. Bentuknya bisa dilihat, di atasnya pangkat 1, di bawahnya adalah kuadratik.
Ada nggak? Yang paling dekat mana? Nah, yang paling dekat adalah ini ya. Ini. Oh, di bawahnya pangkat 4 ini mah. Nah, ini dia. Ini pangkat 1 pangkat. Dan nah ini di atasnya pangkat 1, di bawahnya ini, tapi di sini cuma P saja. Ya. Nah, sekarang cari yang di bawahnya konstan, di bawahnya kuadratik, di atasnya konstan. Tapi plus. Nah, berarti yang paling pas itu adalah yang ini L6 ya. Jadi di sini bisa kita lihat, kita bisa tuliskan. Kita bisa tuliskan YP itu ke dalam 1 dibagi P plus 2 kuadrat ditambah P dibagi P plus 2 kuadrat. Nah, suku yang kedua itu benar-benar aplikasi dari yang L18 ya. L18 itu bentuknya seperti ini. Ya. Dengan A-nya sama dengan 2. Jadi ini datang bisa kita pakai yang L18 dengan A sama dengan 2. Nah, sedangkan yang ini kita bisa pakai L6 dengan K-nya dengan A-nya 2 dan K-nya sama dengan 1. Dengan A-nya sama dengan 2 dan K sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa dapatkan ini adalah jadi YT-nya ini adalah K-nya lebih besar, K-nya sama dengan 1. Jadi T dikali E pangkat minus T minus 2T. Minus 2T, ini dari L6. Dari L18, saya dapat punya E pangkat minus AT dikali 1 min AT. E pangkat minus 2T dikali 1 min 2T. Jadi akhirnya saya punya di sini E pangkat minus 2T dikali 1 min T. Nah, itu tuh, dapat. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, contoh lain misalkan saya punya YP-nya adalah misalkan 2P min 1 dibagi P kuadrat min 2P plus 10 misalkan. Tentukan XT, YT. Nah, cari ini. Nah, jadi idenya adalah kita men-split itu ya. Kita men-split sama seperti tadi.
Jadi kita bisa tuliskan YP itu di bawahnya bisa kita faktorkan ya. Jadi berapa tuh? P kuadrat minus 2P plus 10. Berarti kan ini bisa kita tuliskan jadi 1 plus 9 ya. 10 tuh. Jadi 1 plus 3 kuadrat. Jadi akhirnya saya punya yang P kuadrat min 2P plus 1 itu adalah P min 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, di sini jadi saya punya juga, saya bisa tuliskan. Nah ini memang tricky banget sih. Nah yang min satunya ini juga saya bisa tuliskan sebagai min 2 plus 1. Kenapa begitu? Karena saya bisa tuliskan 2 dikali P min 1 plus 1 dibagi P min 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Kenapa harus P min 1? Karena saya nyocokin yang ini dengan bentuk yang bawah ini dengan P min 1 di sini. Nah, sehingga ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk 2 dikali P min 1 dibagi P min 1 kuadrat plus 3 kuadrat ditambah 1 per P min 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, di sini itu mana? Yang ini ya. 13, 14. Jadi ambil 13, 14. Ini L14. Ini L13. Jadi saya punya YT-nya adalah Y pangkat T kali 2 cos 3T plus sin 3T. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Sejauh ini bisa diikuti, Pak. Masih bisa diikuti. Oke ya. Ya. Nah, jadi itu kira-kira kita harus pinter-pinter lah ya, ngecok-ngecokin dengan tabel kalau memang kita punya akses ke tabelnya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita bisa gunakan transformasi Laplace ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2. Menyelesaikan PDB order 2 ya, PDB linear tentunya. Dengan koefisien konstan. Nah, karena ada PDB order 2, maka tentunya kita harus bisa mencari dulu transformasi Laplace. Kita harus bisa mencari transformasi Laplace untuk turunan ya. Untuk dx dt dan d kuadrat.
Y. DY dt kuadrat. Nah, sekarang kita start dari transformasi Laplace tadi, start dari mulai dari transformasi Laplace. Definisi transformasi Laplace. Tadi saya punya YP itu sama dengan integral 0 hingga xt, YT E pangkat minus PT dt. Nah, ini adalah definisi transformasi Laplace. Nah, sekarang saya misalkan XP misalkan. XP itu adalah transformasi Laplace dari turunan pertama. Nah, sekarang kita akan cek seperti apa relasi X dinyatakan dalam Y. Nah, di sini kita punya, jadi ini bisa kita gabungkan. Jadi kalau saya punya DY dt dikali E pangkat minus PT, ini saya akan gabung jadi DDT dikali Y E pangkat minus PT, tentunya dikurangi Y dikali turunan dari E pangkat minus PT. Jadi saya punya DDT dikali X E pangkat minus PT, sorry bukan XY, ditambah P kali Y kali E pangkat minus PT. Nah, pada dasarnya ini yang saya lakukan adalah integral parsial. Atau saya pakai integral parsial aja lah, mungkin biar semuanya tidak bingung ya. Ingat integral parsial itu kan integral UdV sama dengan apa? UV minus integral V du gitu ya. Nah, jadi di sini saya misalkan U-nya adalah E pangkat minus PT dan dV-nya adalah DY dt. Nah, jadi di sini DU tentunya adalah minus P E pangkat minus PT dan V-nya tentunya adalah sama dengan Y ya. Kalau DY dt berarti kan sama aja dengan, kalau diintegralin berarti sama aja dengan diturunin terus diintegralin gitu ya. Jadi sama dengan Y. Jadi kalau gitu ini bisa saya tuliskan UV, U-nya adalah E pangkat minus PT, V-nya adalah Y. Jadi Y dikali E pangkat minus PT dari 0 sampai hingga dikurangi integral VDU. Kurangi integral VDU. V-nya adalah Y, DU-nya adalah minus P. Jadi di sini ada plus P. Saya keluar dari integral kali Y E pangkat minus PT dt. 0 hingga tentunya. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama ini ketika T sama dengan 0, hasilnya sama dengan Y0 tentunya. Dan ketika
T-nya menuju Tabringga, dia menuju 0 ya. Karena P-nya kita ambil positif. Jadi saya punya akhirnya XP itu sama dengan Y0 ditambah dengan P dikali YP. Nah, ini adalah transformasi Laplace untuk turunan pertama. Nah, Anda bisa lakukan hal yang sama untuk turunan kedua. Ya. Sini jadi jika saya sebut apa Z misalkan, ini adalah TL untuk turunan pertama. Jika ZP adalah integral 0 hingga D kuadrat Y dt kuadrat E pangkat minus PT dt, kita bisa lakukan hal yang sama. Nah, saya langsung aja ya. Jadi tentunya ZP sama dengan dy dt, saya evaluasi di T sama dengan 0, ditambah P dikali ini, Y0, ditambah P kuadrat dikali YP. Nah, ini adalah transformasi Laplace untuk turunan kedua. Nah, karena kita udah tahu sekarang transformasi Laplace untuk turunan pertama dan untuk turunan kedua, maka kita bisa selesaikan. Kita bisa coba selesaikan atau aplikasikan untuk menyelesaikan PDB. Nah, kita bisa cari aja, kita bisa gunakan yang kasus yang ini ya. Jadi saya punya persamaan diferensialnya adalah ini. Kita tinjau PDB yang kemarin. Nah, kita misalkan saja di sini Y saat 0 sama dengan 0, dy dt saat 0 itu sama dengan 1 misalnya. Nah, jadi kita punya PDB-nya. Nah, kemarin kan solusi umumnya adalah K1 E pangkat min 3T ditambah K2 E pangkat minus 2T ditambah berapa sih? Solusi umumnya kemarin 3/10 cos plus ini tambah 3/10 cos T plus sin T. Nah, kita cari dulu di sini biar kita punya gambaran. Jadi kalau saya masukkan T-nya sama dengan 0, maka saya punya ini ketika T sama dengan 0. Bentar ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 0, saya hitung Y saat 0. Sama dengan K1 ditambah K2 tentunya
tambah 3/10 harus sama dengan 0. Dan di sini Y aksen 0, Y dot ya. Atau DYDT aja lah, biar konsisten. Itu sama dengan min 3K1, min 2K2, min plus ya, plus 3/10 sama dengan 1. Jadi berapa tuh? Ini sih. Jadi berapa tuh hasilnya? Berapa K1, berapa K2? Itu A plus B tambah sama dengan 3/10 min 3/10. Kemudian berapa tadi? Min 3A plus 2B min 2B sama dengan 7/10. A-nya berapa tadi? Jadi min 1/10. Jadi K1-nya adalah min 1/10. K2-nya berapa? 1/5 ya. 2/10. Nah, jadi solusinya akhirnya kita bisa dapat YT-nya adalah 1/10-nya saya keluarkan. Jadi min E pangkat min 3T min 2 E pangkat min 2T plus 3 cos T plus 3 sin T. Nah, harusnya hasilnya kira-kira begini. Nah, sekarang kita akan coba gunakan transformasi Laplace. Kalau saya gunakan transformasi Laplace, berarti saya akan aplikasikan transformasi Laplace ke sini ya, ke persamaan diferensialnya. Jadi langkah pertama itu kita aplikasikan melakukan langkah pertama itu adalah melakukan transformasi Laplace ke PDB-nya. Nah, jadi saya punya transformasi Laplace tadi untuk D kuadrat YDT kuadrat. Jadi kita akan transformasi Laplace untuk turunan kedua. Itu adalah Y aksen 0. Y aksen 0 itu adalah 1. Saya tulis dulu di sini. dy dt t sama dengan 0 ditambah P dikali Y0 ditambah P kuadrat Y. Nah, jadi 1 karena Y0-nya 0 ditambah P kuadrat Y. Nah, kita dapat ini. Nah, kemudian suku yang kedua, kita punya TL 5 dy dt. Nah, jadi turunan pertama kalikan 5, turunan pertamanya adalah Y0 plus PY. Kalikan 5 ya. Jadi 5 Y0 plus 5 PY. Karena Y0-nya 0 tentunya jadi 5P
kali Y. Kemudian berikutnya adalah 6Y. Ya, ini juga 6Y aja biasa. Y-nya jadi Y besar. Dan yang belakang adalah 3 cos T. Nah, kita lihat di tabel. Kosinus itu apa? Tadi kosinus AT itu adalah P dibagi P kuadrat plus A kuadrat, ya, L4. Karena A-nya sama dengan 1, jadi P dibagi P kuadrat plus 1. Kalikan 3, jadi saya punya di sini 3 P dibagi P kuadrat plus 1. Nah, sekarang jadi kita punya persamaan diferensialnya itu berubah. Jadi kita punya persamaan diferensialnya ini dalam bentuk transformasi Laplace, D kuadrat Y dt kuadrat ditambah 5dy dt ditambah 6y. Itu berarti kita jumlah yang ini. Ya. Saya punya 1 plus P kuadrat Y, ini turunan kedua, ditambah 5P kali Y, ini turunan pertama, ditambah 6Y, harus sama dengan yang kosinus tadi ya, 3P dibagi P kuadrat plus 1. Nah, kita bisa pecahkan ya. 1 ini saya bisa pindahkan ke kanan. Jadi Y-nya bisa saya keluarkan di sini. Jadi Y dikali ini persamaan kuadrat P kuadrat plus 5P plus 6 sama dengan 3P dibagi P kuadrat plus 1 min 1. Suku ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk yang kemarin ya. P min P plus 3, P min 2, P plus 2 sama dengan min 1. Nah, jadi saya punya akhirnya Y-nya itu adalah 3P dibagi P kuadrat plus 1 kali P plus 3, P plus 2, kurangi 1 per P plus 3, P plus 2. Nah, ini adalah transformasi Laplace dari solusinya. Nah, sekarang ini bagian mudahnya gitu. Nah, sekarang yang bagian susahnya adalah saya sudah punya nih solusinya, tapi masih dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, jadi saya harus inverse. Saya harus cari transformasi Laplace ya inverse-nya. Saya harus cari transformasi Laplace inverse-nya. Nah, idenya gimana tuh? Ada ide nggak? Nah, ya, yang suku ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Suku belakang ini, kenapa tidak terlalu rumit? Karena kita punya nggak di sini polinom P min A P plus A. Nah, ini dia. Kita punya di L7.
L7 itu adalah 1 dibagi P min A dikali P min B. Jadi itu aman. Nah, L8 juga sama, di atasnya ada P. Jadi oke. Nah, yang kuadratik kita punya nggak? Yang kuadratik juga ada ya, yang ini. Cos dan sin. Nah, itu juga oke. Nah, jadi yang bikin jadi rumit itu adalah suku yang ini. Jadi suku yang ini mah aman, nah, suku yang ini nih yang bermasalah nih. Karena pangkatnya jadi pangkat 4, terus perkalian lagi gitu ya. Jadi ini kita harus split. Jadi kita harus faktorkan. Bukan faktorkan apa, dituliskan dalam penjumlahan dua fungsi rasional. Jadi misalkan 3P dibagi P kuadrat plus 1, P plus 3, P plus 2, itu sama dengan A1 kali P misalkan ditambah A2 dibagi P kuadrat plus 1 ditambah B1P misalkan plus B2 dibagi P plus 3 P plus 2. Nah, sekarang kita akan cari berapa P plus 1, berapa A1, berapa A2, berapa A3. Berapa B1, berapa B2. Nah, bawahnya udah oke. Jadi kita tinggal yang atas saja. Ini saya kaliin dulu deh. Ini jadi berapa tadi teh? P kuadrat plus 5P plus 6. Kali silang dengan A1. Jadi saya punya di sini adalah A1 kali P pangkat 3 ditambah 5 A1 P kuadrat ditambah 6 A1P ditambah A2 kuadrat. A2 kuadrat Tambah 5A2. 5P 6A6. Saya tulis lagi di sini ditambah. Sekarang yang kali silang yang P kuadrat plus 1. B1 P pangkat 3 B2 P kuadrat tambah B1 P tambah B2 Dibagi dengan P kuadrat plus 1 kali P plus 3 P plus 2. Nah, karena bawahnya udah sama, udah saya tinggal tinjau yang atasnya aja. Saya kumpulkan, berarti yang P pangkat 3 apa tuh hasilnya? A1 B1 Itu dengan B1 ya? Iya. A1 plus B1 ditambah yang P kuadrat 5A1 B2 A2 P2 A2 terus B2 udah ya? Udah. Yang P 6A1 5A2 B1 Yang konstan 6A2 sama B2 Nah, ini yang atasnya, yang bawahnya udah sama. Nah, yang atasnya kan berarti harus sama dengan 3P. Karena di sini kan 3P. Berarti ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 3. Ini harus sama dengan 0. Kawan tuh. Ya.
Jadi berapa A1, berapa A2, berapa A3, berapa A4. Dari sini, sama saya punya kan A1 sama dengan minus B1. Lagi dari sini saya punya apa? B2 sama dengan minus 6A2. Ya, B2 minus 6A2. Dari sini saya punya B1-nya saya ganti. B1. Jadi minus A1. Jadi saya punya 5A1 plus 5A2 sama dengan 3. Ini saya ganti A2-nya jadi B2-nya jadi minus 6A2. 6A2. Jadi saya punya Berarti 5A1. 5A1 minus 5A2. Sama dengan 0. Ini gampang. Ini A1 sama dengan A2. Kalau A1 sama dengan A2, berarti A1 sama dengan 3/10. A2 sama dengan 3/10. B1 sama dengan minus 3/10. B2 sama dengan minus 18/10. Jadi saya punya akhirnya YP jadi Y-nya saya punya di sini adalah kita jadi punya 4 suku ya. A1 apa? Mana A1 tadi? 3/10 P dibagi P kuadrat plus 1 ditambah A2-nya berapa tadi? 3/10 juga. 1 dibagi P kuadrat plus 1 ditambah B1 min 3/10 P dibagi P plus 3 P plus 2. B2-nya adalah min 18/10. Berarti di sini saya punya 3/10 kali berapa tuh? 6 ya. P plus 3 P plus 2. Ini tadi tahu kita ini adalah cos T. Pasti. Ini adalah sin T. Yang ini tadi apa nih? Belum dicek nih. Atasnya P, bawahnya P plus A, P plus B. L berapa tuh? Mana tabelnya? Kelewat. Ini dia. Ini dia. L8. Ya. L8 itu berarti A dikali E pangkat minus AT minus B dikali E pangkat minus BT dikali A min B. Dan kita punya A-nya 3, B-nya 2. Nah, jadi saya punya di sini, ingat nggak tadi? Dengan apa? E pangkat minus. Jadi 3 E pangkat minus 3T ditambah 2 E pangkat minus 2T dibagi 3 min 2. Jadi 1. Yang ini kayaknya tadi sebelahnya deh, bawahnya deh. Nggak ada P-nya di atasnya.
Yang ini berarti. Bedanya cuman nggak ada koefisiennya ya. Bedanya nggak ada koefisiennya dan B min A. B min A. Jadi kalau gitu adalah mana tadi? E pangkat min 3T dikurangi E pangkat min 2T per 2 min 3. Ini minus ya? Minus atau plus? Minus ya, dua-duanya minus. Ya, 32 ya. Saya punya begini. Jadi kalau begitu saya punya akhirnya apa tuh? Sama. Jadi YT-nya tiga per 10 cos T ditambah 3 per 10 sin T minus 3 per 10 dikali ini satu saja gini lah, ini 1 ini 18 ya, 3 E pangkat min 3T min 2 E pangkat min 2T plus 6 E pangkat min 3T min 6 E pangkat min 2T. Jadi berapa tuh? Tiga min 9 E pangkat min 3T min 8 E pangkat min 2T. salah saya. Benar deh. Ya benar. Beda ya hasilnya. Hasilnya apa sih? Sini min 1 min 2. Itu 9,8. Min 1 min 2 sedangkan saya dapatnya adalah sini 9 sama 3 kali 9 27 per 10. 3 kali 8 Oh, salah saya. Ini kan minus ya. Ini minus, berarti ini minus. Salah, ini plus. Berapa tuh? 4. Ini min 3 sama plus 4 ya? plus 4. 4. 3 kali Jangan-jangan ini yang salah. Coba cek dulu. Benar nggak angka satunya minus per 10 ya? Masukin 2 per 10, ini benar. Masukin coba.
3/10 ditambah 4/10 tambah 3/10. Ini benar. Atau ini yang salah berarti. Saya punya kan A1 sama dengan min B1. Ini oke? Min 3/10. Belum tahu. Kita cek dulu. 6A1 plus 5A2 ditambah B1. Tapi B1-nya kan B1 itu min A1. Jadi 55. 3/3. Jadi A1-nya tentunya 3/10. Nah, 3/10 tambah 3. Ya benar. Berarti B1 jelas 3/10. Oke, ini dulu. B2 sama dengan minus 6A2. Jadi 5A1 tambah A2 dikurangi 6A2. Ini benar. Jadi A2-nya 3/10 juga. Berarti B2-nya minus 6, A2 minus 18/10. Ini benar. Ya. Ini oke. Ini oke. Tabel ini yang harus dicek sih. 18% gitu. A dikali ini. A-nya kan 3, B-nya 2. Yang ini Pak 18/10 itu ada ngaruh ya Pak? Apa? Kan 18/10. ini kan 3/10 yang pertama kali 3E pangkat min 3 min 2E pangkat min 2. Ini kan udah ada 6 di sini. Oh di situ. Kan 3/10-nya keluar. 18 itu kan 3 kali 6. Iya. Iya. Minus. Jadi 3 dikali E pangkat min 3T dikurangi 2 E pangkat min 2T dibagi 3 min 2. Ini oke. Yang ini adalah E pangkat min 3T dikurangi E pangkat min 2T dibagi 2 min 3. Itu juga oke. 3/10-nya ini keluar. Min 3/10-nya keluar. Kalau min 3/10-nya keluar, berarti saya punya 3/3T min ini oke. Iya. Ini kan ada 2 min 3 ya. Kalau 2 min 3 kan berarti min 1. Jadi min 6 plus 6. Berarti saya punya plus 3 kurang 6. Saya min 3 plus itu 4 ya. Benar. Jadi kalau saya tuliskan hasilnya adalah 1/10 dikali cos T plus sin T plus 3E pangkat 9 ya. 9E pangkat min 3T min 12 E pangkat min 2T. Ya. Coba cek dulu. Ini yang salah yang mana? Yang atas atau yang bawah ya? 3 saya cos cek. ya. Apa? Oh iya Ini benar, kan 3. Coba kalau saya masukin 0 berapa tuh? 3 plus 3 tambah 9 min 12.
Ini nggak sama dengan 0. Nggak sama dengan 0 kan? 18 kurang 12. 3. Ini salah berarti. Enggak dong. Ini sin 0 kan 0. 3 plus 0 ditambah 9 min 12. 12. 1. Benar. Ini 1. 12. Coba yang ini masukin 0. Min 1 min 2 plus 3 plus 0. 0 juga ya? Iya. Coba DYDT-nya berapa? Kalau dimasukin 0. Jadi 3 plus 2 ada 1/10-nya, sorry. 3 plus 4 tambah 3. 1 ya? 7 tambah 3, 10, 10 per 10, 1. Coba yang ini. DYDT T sama dengan 0 1/10 kali 0 plus 3 min 27 plus 24. 0 juga. 0. Salah berarti. Nah. Harusnya 1 kan? Iya. Harusnya 1. Ini 1 benar. Ini min 1 benar. Ini min 1 benar. Ya. Saya ada yang lupa nih. Suku ininya belum. Oh, cuma harus. Ini kan baru 3P, yang tadi kan baru 3P dibagi yang ini kan. Yang dikurangi 1 ininya belum. Oh iya, betul. Jadi ini harusnya dikurangi lagi 1 per P plus 3 P plus 2. Tambahan di situ. Nah, berarti 18/10 minus 18/10 dikurangi berapa? Jadi ini minus atau plus? Iya benar minus. Jadi 28. Jadi 28 per 10 berarti kan ya? Lagi. 10/10. Oke. Ini saya hapus dulu. Hitungnya harus benar. Pelan-pelan hitungnya. Karena plus minusnya suka berantakan. Kok di copy? Buang dulu. Ini kita sederhanakan dulu. Ini saya hapus dulu. Oke. Tuh kan salah lagi. B1 itu positif, B2 juga negatif ya. B2 negatif ya. A2-nya kan positif ya. Oh iya, oke.
Oke, nah jadi saya sederhanakan dulu. Jadi saya punya di sini 3/10 dikali P dibagi P kuadrat plus 1. 3/10, oke, 1 dibagi P kuadrat plus 1. Minus 3/10 P dibagi P plus 3, P plus 2. B1-nya kan min 3/10 ya. B2-nya adalah minus 18 dikurangi lagi 1. Jadi ini 28/10. P plus 3, P plus 2. Nah, jadi tadi yang ini adalah cos T. Ini adalah sin T. Ini adalah 3 E pangkat min 3T minus 2 E pangkat min 2T dibagi 3 min 2. Yang ini adalah E pangkat min 3T min E pangkat min 2T dibagi dengan 2 min 3. Jadi kalau 1/10 jadi YT sama dengan 1/10 3 cos T plus 3 sin T min 9 E pangkat min 3T min jadi plus 6 E pangkat min 3T minus jadi plus 28 E pangkat min 3T min 28 pangkat min 3T. Ini pangkatnya juga nggak akan sama, nggak akan mungkin sama. (28 kurang 9 berapa? 19 ya? 18 ya? 28. Iya Pak, iya benar. 18, 19. 19 19. 19 dengan 23 lebih aneh lagi ya. Apa yang salah ya? A1 P pangkat 3 5A1 P kuadrat tambah 1 P, oke. A2 P kuadrat 5A2 P plus 6A2, oke. B1 P pangkat 3 ditambah B2 P kuadrat ditambah B1 P ditambah B2. Tuh kan salah. Ini B1 P kuadrat harusnya. Enggak deh, B1 P kan dikali 1 ya. Ya benar. A1 plus ini 5A1 plus A2 plus B2 6A1 plus 5A2 plus B1 misalnya 6A2 plus B2 6A2 plus B2. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Hmm. 3/10 3/10
Kenapa nggak cocok ya? Ini tadi berapa sih? 19 ya? Ini min 23. Eh, 22. Kalau saya turunkan bener 0 sih. Ya 0-nya. Tapi DY/DT-nya nggak sama dengan 1. Karena kalau saya turunkan ini jadi 3 minus 19 kali 3 berapa? Jadi minus 22 kali 7. 2, sorry. Berapa tuh? Ya, minus 19 kali 3 berapa? 57. 57. Tambah 57. 7 min 4. Oh, ya. 10. Bener deh. Ya harus dicek lagi sih. Tapi saya yang ini juga bener masalahnya. Dia cocok. Apa yang salah? Apa yang salah ya? Oke lah, saya coba pakai buat nguji ya. Buat nguji aja sih. Pernah nyoba Wolfram? Pernah coba. Oh, bisa. Saya keyboardnya nggak di sini lagi. Sini. Gimana sih? Kita punya Y double accent T ditambah berapa tadi? 5Y ya? 5Y plus 6Y. Sama dengan berapa? 3 pasti Y nolnya berapa? Y nolnya 0 1 tadi. Y aksen 0. Yang benar yang ini. Yang benar yang ini, yang namanya. Masalah atasnya yang salah. Kita lihat salahnya di mana. 1 plus P kuadrat tambah 5PY ditambah 6Y sama dengan 3 plus
kan terbalik ke asih. Ya, oke, saya ada yang salah pantesan. Keliru di sini. Ini harusnya minus. Kenapa minus? Karena ketika T sama dengan 0 kan, jadi diambil yang minusnya kan. Karena kan di sini jadi 0 dikurangi Y0 gitu. Asik. Ini juga minus. Ini juga minus. Jadi ini minus. Ini minus. Ini min 1. Ini minus. Jadi ini min 1. Plus 1, plus 1. Plus. Ini jadi plus. Ini jadi bukan 28 tapi min 8. Kalau ini min 8 berarti ini jadi 9, 6. Ini berapa nih? 8, 8. Nah, jadi berapa tuh? 10, 3 cos T plus 3 sin T min E pangkat min 3T min 2 E pangkat. Min 2. Alhamdulillah. Sama. Alhamdulillah. Iya, sama Pak. Jadi salah tadi ini saya pas nurunin, harusnya minus di sini ya. Ya. Jadi sebenarnya kegunaan transformasi Laplace itu memang bukan direct pakai untuk menyelesaikan PDB sebenarnya. Tapi ya nanti di apa? Ya sebenarnya untuk PDB tapi untuk apa namanya? Untuk F yang nggak sederhana gitu ya. Jadi banyak dipakainya sebenarnya di elektronik ya. Ketika ngebahas signal gitu. Di mana suku drive-nya tuh bisa jadi bukan sin gitu ya. Suku drive-nya tuh bisa jadi begini gitu. Kalau gini kan gimana kita menyelesaikan fungsinya gitu. Kalau suku drive-nya begini, nebaknya kayak apa gitu kan. Nebak apa namanya, nebak kalau tadi kan kalau sin ditebak trigonometri lagi, kalau E pangkat tebak E pangkat lagi. Nah, kalau fungsi begini agak susah nebaknya ya. Tapi kalau pakai transformasi Laplace itu cukup sederhana gitu ya, karena di sini saya nggak tahu di sini dikasih nggak fungsi yang aneh-aneh ya. Ada ya. Tapi karena fungsi gini kan transformasi Laplace dari fungsi begini itu cukup sederhana sebenarnya. Jadi itu makanya kita ada kegunaan pakai transformasi Laplace. Banyak dipakai kalau Anda bekerja di elektronik gitu ya, elektronika gitu, tentang sinyal segala macam. Itu banyak sekali dipakai transformasi Laplace. Sebenarnya satu lagi sih namanya transformasi Fourier gitu ya, itu juga sama sih. Kalau transformasi Fourier itu merubah ke ruang frekuensi domainnya.
Oke, gimana? Ada pertanyaan? Nah, jadi materi Fismat 1 kita sampai sini selesai. Ya. Alhamdulillah, jadi cukup. Cuman 3 bab sebenarnya yang kita membahas tuh dari vektor. Kita belajar dari start vektor tentang medan skalar dan medan vektor. Kemudian masuk ke itu nanti ada turunan gradien segala macam gitu ya, turunan berarah, diff, curl, grad. Kemudian masuk ke integral garis, bicara teorema Green, bicara teorema Stokes, teorema Gauss, kemudian bicara tentang conservative field, medan konservatif. Kemudian masuk ke analisis kompleks, ini yang panjang sekali, dari mulai kita belajar tentang bilangan kompleks, sampai ke teorema residu, menghitung integral tentu, dan terakhir tentang persamaan diferensial dari PDB order 1 sampai ke transformasi Laplace yang tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada?